kita harus waspadai pada saat anak umur setahun, dia belum bisa mengucapkan kata apapun, cuma aja. Syederalun, speech delay atau keterlambatan bicara pada anak tentu menjadi momok menakutkan bagi kaum ibu. Si buah hati yang terus tumbuh tapi belum kunjung bisa bicara. Nah, ayah bunda tentu ada yang was-was, ada juga yang menganggap itu hal lumrah. Sebenarnya jika mengalami kondisi itu, tidak perlu panik berlebihan, tapi jangan juga menganggap sepele. Karena speech delay dapat dikenali sejak dini dengan berbagai gejala. Salah satunya jika anak sudah berusia 1 tahun, belum mengeluarkan suara sepatah kata pun. Maka, sudah sepatutnya si buah hati dibawa konsultasi ke dokter terkait. Untuk mengantisipasi sejak dini, Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia atau Perdosi Aceh bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin atau RSUD ZA melakukan sosialisasi pengenalan speech delay kepada tenaga medis di sejumlah puskesmas di Banda Aceh. Salah satunya di Puskesmas Bandaraya pada Kamis 24 Maret 2022 karena puskesmas menjadi garda terdepan untuk mengetahui dan mengenali anak dengan gejala speech delay. Apresiasi mungkin atas kegiatan yang dilakukan oleh dokter spesialis saraf anak ini, terutama untuk kami yang di puskesmas mungkin ilmu-ilmu terbaru yang tidak kita dapati selama ini. Dengan adanya kegiatan ini kami mendapatkan informasi terbaru sehingga kami ketika ada pasien yang berkunjung atau ingin mendapatkan pelayanan speech delay bisa akan kita tindak lanjuti. Speech delay, keterlambatan bicara, karena itu kasusnya banyak tapi tidak terperhatikan sama sang orang tua. Karena kebanyakan kita harus mengubah pola pikir. Pertama kadang-kadang kalau dia bisa jalan cepat dok, nanti pasti nanti bicaranya lambat. Nah itu harus kita rubah pola pikirnya. Karena kenapa? Semakin tepat dan cepat penanganannya, semakin bagus hasil perkembangan sang anak. Jadi dari situlah kita tergerak untuk mengangkat dan memberikan penyuluhan speech delay ini, di mana puskesmas merupakan ujung tombak pertama yang bisa mendeteksi awal. Setelah itu kan baru dilakukan rujukan. Oke, mungkin 1 atau 2 gejala pertama yang bisa ketahui orang tua mungkin. Ya, boleh. Pertama, kita harus waspadai pada saat anak umur setahun, dia belum bisa mengucapkan kata apapun, cuma aja. Nah itu kita harus curiga mengarah ke speech delay. Kemudian pada umur 2 tahun, dia juga belum bisa menguasai 2 atau 3 kata untuk membentuk suatu kalimat. Nah, misalnya seperti adik mau makan, nah, dia belum bisa mengucapkan itu, kita harus sudah bisa itu mengarah ke arah speech delay. Tadi mungkin sudah ada videonya, di mana anak umur 2 tahun, dia cuma bisa bilang, padahal dia mau nunjuk pintu, dah. Nah. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambiong TV.